Alkitab sedang tidak berangan-angan ketika mereka berbicara tentang surga. Ini sudah saya lakukan, ini sudah saya lakukan, semuanya sudah saya lakukan. Langsung Yesus mengatakan, mantap. Tuhan selalu menolongku. Amin. Kau yang selalu menolong kami, Tuhan. Tuhan yang selalu menjaga bahkan juga memelihara kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama buka Alkitab kita, Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 16. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Kita bangkit berdiri dan kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan baca sekali lagi. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini sebuah pertanyaan yang klasik, sebuah pertanyaan yang tentunya juga banyak dipertanyakan dan yang selalu dan akan dipertanyakan oleh umat manusia. Apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Dan kiranya juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang disampaikan, yang ditanyakan oleh pria ini kepada Yesus menjadi pertanyaan kita juga, menjadi pertanyaan umat gereja Pentakosta Mandala. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi celakanya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika di dalam kehidupan kita tidak bertanya, Tuhan, bagaimana saya memperoleh hidup yang kekal? Alangkah celakanya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika di dalam kehidupan kita ini, ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita tidak bertanya di dalam diri kita, bahkan kita tidak bertanya kepada orang lain, dan kita tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Mungkin kita berkata, saudaraku, untuk apa saya bertanya demikian? EGP emang gua pikirin apa itu surga? Ada yang tidak mau tahu dengan hal itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada yang tidak mau tahu dengan yang namanya surga. Mau tahu atau tidak mau tahu, saudaraku, yang namanya kerajaan surga, yang namanya hidup yang kekal, satu hal yang nyata, puji Tuhan. Haleluya. Jadi cilakalah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu tidak mau tahu dengan yang namanya kerajaan surga.
Apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yang senantiasa selalu dipertanyakan oleh manusia, khususnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang mempunyai yaitu agama. Bapak Ibu, dari pembacaan ini ada 2 poin yang sangat penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, mengenai hidup yang kekal ataupun sorga. Dan yang kedua, bagaimana sampai ke sana. Yang pertama tadi, mengenai kerajaan surga. Yang kedua, bagaimana sampai ke sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat yang beragama, orang yang mempunyai agama, tentunya Bapak Ibu tidak bisa dilepaskan yang namanya hidup yang kekal. Kerajaan surga. Tidak ada satupun di dunia ini Bapak Ibu agama yang tidak berbicara tentang hidup yang kekal. Mengenai surga. Semua agama berbicara tentang surga. Orang yang percaya kepada Tuhan tentunya juga membicarakan tentang yang namanya surga, tentang yang namanya hidup yang kekal. Apalagi kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan ini, banyak sekali ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa ada surga. Puji Tuhan. Ada banyak ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang mengatakan tentang hidup yang kekal. Yesus juga berulang kali mengatakan, saudaraku, membuat sebuah perumpamaan tentang kerajaan surga, tentang hidup yang kekal. Jadi dengan kata lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa surga sesuatu hal yang nyata, real. Bukan diangan-angan, bukan hanya sekedar konsep. Saudara mengerti sampai di situ? Haleluya. Dan di dalam Alkitab ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengenai surga juga, mengenai hidup yang kekal juga, demikian kompleks, demikian nyata diceritakan, dituliskan di dalam Alkitab ini. Dikatakan Yerusalem baru itu, surga itu dikatakan Alkitab terbuat dari emas. Ini bukan khayalan. Haleluya. Ini bukan khayalan daripada para penulis Alkitab sedang berangan-angan begitu. Diangan-angankan kira-kira seperti apa surga itu supaya bisa dibayangkan oleh manusia. Para penulis Alkitab sedang tidak berangan-angan ketika mereka berbicara tentang surga. Ketika mereka berbicara tentang kehidupan yang kekal. Tidak sedang berangan-angan Bapak Ibu. Binaim masomonon. Asa songon nalas ruani jolmei. Binaim masomonon surgai. Binaim mas akadindingna. Binaim ma di surgai olan lasli roh adong di sini. Dan adong beak kasusan. Jala memang damang dodainang na niolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo makatai akka benda-benda na berharga, kan tertarik doita. Kalau orang berbicara tentang hal-hal yang berharga sangat tertarik sekali. Kalau orang berbicara tentang hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang senang, sangat tertarik sekali saudara. Tapi coba dulu Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu bertemu dengan seseorang yang diceritakan tentang penderitaan, yang diceritakan tentang kesusahan. Awas, sudah datang Bapak penderitaan. Awas, sudah datang Bapak kesusahan. Pasti itu Bapak Ibu. Bahkan jangankan seperti itu Bapak Ibu. Ketika saya pun berbicara di tempat ini, lewat mimbar ini, hanya penderitaan-penderitaan yang saya sampaikan.
hanya kesusahan dan kesusahan yang saya sampaikan, maka Bapak Ibu tidak akan salah memberikan label kepada saya, ngarobe pendeta penderitaan. Ay bahasa di baik kamu label di pendeta penderitaan. Ay hido amang, ay hido inang, ay halang asal berjemita amat tay, ay holan penderitaan do di jemitahun. Oh holan hasusan, ay holan hido di jemitahun amat tay. Sehingga orang tidak tertarik Bapak Ibu. Tetapi ketika dibayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang berharga diceritakan, maka orang akan tertarik. Wah, ini yang perlu diikuti. Ketika orang berbicara tentang kebahagiaan, wah ini yang harus didengarkan, ini yang harus diikuti. Memang realitanya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika para penulis menuliskan, membicarakan tentang yang namanya kehidupan yang kekal, kehidupan yaitu tentang surga, bukan mereka sedang berhayal, tetapi memang itulah fakta, itulah realita tentang surga yang kita harapkan, surga yang dicatatkan di dalam Alkitab. Di sini itu surga. Haleluya. Semua kita ke sana. Keyakinan kita semua kita menuju ke sana. Puji Tuhan. Jadi ketika pria ini berkata, Bapak Ibu, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kehidupan yang kekal yang dia bayangkan bukan hanya sekedar angan-angan, karena dia tahu dan dia yakini bahwa sesudah nanti dia meninggal ada satu lagi kehidupan, itulah kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Dan ketika kita berbicara tentang kerajaan surga, ketika kita berbicara tentang hidup yang kekal, bukan saja di dalam perjanjian baru dicatatkan, enggak. Di dalam perjanjian lama juga banyak sekali berbicara tentang kerajaan surga. Puji Tuhan. Ada satu kerinduan yang luar biasa yang ada di dalam diri daripada pria ini. Sampai-sampai dikatakan Bapak Ibu, dia berlari-lari mendapatkan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, hanya untuk bertanya bagaimana ia boleh sampai, apa yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal tersebut. Kalau seseorang berlari-lari untuk meraih sesuatu, berarti ada sesuatu hal yang penting. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu menganggap bahwa ibadah ini adalah sesuatu hal yang penting, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini tidak akan berlama-lama dari rumah. Engkau akan bergegas-gegas. Jangan sampai saya ketinggalan. Dan perasaan itulah yang terbangun dalam diri pria ini. Ketika dia ingin mempertanyakan sesuatu hal yang penting, dikatakan firman Tuhan, dia berlari-lari dan dia tanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena penting. Kenapa Bapak Ibu? Maaf Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu berlama-lama datang ke gereja? Maaf, mungkin ibadah ini tidak terlalu penting bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa saja berkata, oh sedang banyak pekerjaan saya di rumah. Menyuci, mengepel, memasak dan lain sebagainya. Betul. Berarti Bapak Ibu, pekerjaan yang di rumah itu yang lebih penting dari ibadah. Haleluya. Tetapi kalau kita merasakan bahwa ibadah itu, bahwa hidup yang kekal itu demikian penting di dalam hidup saya, sebagaimana dengan pria ini, dia berlari-lari, unang sangat ketinggalan aku. Karena itu menjadi sesuatu hal yang penting. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
berbicara tentang surga, bahwa surga, hidup yang kekal itu sesuatu hal yang benar-benar adanya. Hidup yang kekal itu, sekali lagi, bukan hanya hasil kreasi, hasil pemikiran, hasil tulisan manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu tertarik. Ya, Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab ini ketika ada di tanganmu, engkau pulang dari tempat ini, sembunyikan saja ini Alkitab. Jangan pernah sentuh lagi. Tetapi oleh karena kebenaran yang nyata yang diceritakan di dalam Alkitab ini, maka Alkitab ini menjadi senjata saya yang paling utama. Puji Tuhan. Haleluya. Karena di dalam Alkitab tidak ada kebohongan, maka Alkitab ini akan saya pertahankan. Karena Alkitab ini adalah firman Tuhan, maka Alkitab ini akan saya pertahankan apapun yang menjadi taruhannya. Haleluya. Apa yang harus aku perbuat supaya memperoleh hidup yang kekal? Poin yang pertama tadi dari pembacaan kita itu, yaitu hidup yang kekal. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana sampai ke sana? Ya kan? Orang bisa saja berbicara tentang kerajaan surga. Orang bisa berbicara tentang ada kehidupan nanti sesudah kematian. Dan sekali lagi saudaraku, semua agama berbicara tentang itu. Keabadian. Kalau di agama lain dikatakan nirwana, keabadian. Tetapi yang jadi persoalannya adalah bagaimana sampai ke sana. Haleluya. Pria ini tahu bahwa ada kerajaan Allah, ada hidup yang kekal. Dia percaya itu, dia yakini itu. Tetapi yang belum dia pahami, Bapak Ibu, supaya bagaimana dia sampai ke sana. Itu yang belum dia pahami, saudaraku. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia mencoba menawarkan sesuatu hal kepada Yesus. Dia katakan, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan? Dia tawarkan itu, Bapak Ibu. Dia bertanyakan itu kepada Tuhan. Perbuatan baik apa yang bisa saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal tersebut? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini yang menjadi perbedaan konsep iman Kristen dengan agama-agama lain. Agama-agama lain, Bapak Ibu, untuk memperoleh hidup yang kekal, dia harus bekerja keras, dia harus banting tulang, dia harus berbuat baik dan baik di dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya memperoleh hidup yang kekal tersebut. Bahkan orang melakukan yoga supaya pikirannya kosong, ya, supaya dia bisa menanggalkan segala kejahatan yang ada di dalam dirinya. Untuk apa sebenarnya? Untuk sampai kepada keabadian tadi. Ada juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, antara kebaikan dengan kejahatan, dengan perilaku yang jahat itu ditimbang. Jadi mologo dangdo hajahaton, perilaku nasudinggan di perngulunna. Bagianmu sana. Kiri. Tidak boleh ke kanan, tidak boleh. Lihat timbanganmu itu. Tapi kan hanya sedikit saja. Hanya 1 on saja, ya 1 on pun. Kejahatan lebih menang di dalam hidupmu. Harus kebaikan di atas daripada kejahatan tersebut. Lalu katakan, oh silakan masuk. Perbuatan baik apa yang harus aku lakukan
Perbuatan baik versus keselamatan. Saya berbuat baik, saya selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, luar biasa pria ini. Dia mencoba menawarkan apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia perbuat, kebaikan apa saja yang sudah dia berbuat. Saya katakan saudaraku, pria ini luar biasa, saudara. Coba kita lihat dulu ya. Ayat yang ke-20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Sudah dilakukan perbuatan-perbuatan baik ini. Kata orang itu kepadanya, perintah mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, ini luar biasa pria ini, saudara. Beragama tulen dia. Kebaikannya begitu luar biasa. Tetapi kenapa Yesus tidak mengatakan ketika pria itu sudah menjelaskan, sudah memberberkan, ini sudah saya lakukan, ini sudah saya lakukan, ini sudah saya lakukan, semuanya sudah saya lakukan. Langsung Yesus mengatakan, mantap. Masuk ke kanan. Yesus tidak berkata seperti itu loh. Tetapi Yesus menawarkan hal yang lain. Bagaimana saya sampai ke sana? Saya sudah baik, semuanya sudah saya lakukan. Apakah saya sudah boleh sampai ke sana? Apakah saya sudah boleh masuk ke sana, memperoleh hidup kekal tersebut? Aman, toho donai dokoni. Tetapi Yesus memberikan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sampai ke sana? Itu sebabnya menjadi judul khotbah saya ini adalah mau selamat lakukan hal ini. Mau selamat lakukan hal ini. Bagian yang kedua, apa yang harus saya perbuat? Bagaimana sampai ke sana? Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan di situ Bapak Ibu, kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Jual segala milikmu. Kejamate. Dan naholah saparopat di lokot Tuhan Yesus. Jual seperempat dari kekayaanmu. Jual setengah dari kekayaanmu. Tidak. Tetapi Yesus katakan jual segalanya. Apa yang kau miliki jual semuanya. Jangan ada yang sisa. Nol. Ngirinai ya teh. Jual segalanya. Kalau kita mau jujur saudaraku, ketika ini juga mungkin ditawarkan kepada kita. Jual semua hartamu. Mungkin kita juga akan bersikap seperti pria ini. Firman Tuhan katakan bahwa pria ini adalah pria yang kaya raya. Bahkan molo di bahasa Batak didokon namora jong. Kita bayi maju neng namora jongon hartana 5 miliar. Jualum menda sudinoni. Molo-hola 10 juta didokon Tuhan Yesus, dipangido Tuhan Yesus. Mungkin radang pola sedia menurut priawan.
Tetapi jual segalanya, jangan ada yang sisa. Kan itu artinya. Segalanya, semuanya. Tak boleh sisa. Lalu sesudah dijual Bapak Ibu, berikan. Yesus tidak katakan, jual segalanya, lalu alihkan ke investasi lain. Tuor beca, tuor mobil, asa bui margrepo. Tuhor pinalo asarong usaham, tuon horpo, tuoron. Investasikan ke tempat yang lain. Ya, kalau seperti itu kan Bapak Ibu, ya kita juga bisa saja menjual harta kita dan diinvestasikan ke tempat yang lain. Tetapi ini sesudah dia jual segalanya, lalu berikan kepada orang miskin. Artinya sedia pina dijuali, sudah doi leonona tu, jual mana pogos, ira-ira soni nonai, mang na jual sudah hartami, alai hola 100 juta melihat na pogos, enggak. Tetapi Yesus katakan, jual segalanya, lalu berikan kepada orang-orang miskin. Seberapa banyak pun hartamu yang kamu jual itu harus kamu berikan semuanya kepada orang miskin. Berarti gabi na pugos na baru na may ibadah. Orang miskin yang baru. Nakaningi mana na mora jongdo. Alay dijual sudah. Dilihat sudah itu na pogos. Gabi pogos may mana. Na pogos na kaning na ilalahar na gabi mamora. Imana masuk naring gabi pogos. Alan ya, ada karong tinggal di mana? Mahabis besudi. Inilah mungkin yang dia pikir-pikirkan Bapak Ibu. Dia pikir-pikirkan kenapa Yesus berkata seperti itu. Dia katakan, juallah segala yang engkau punya, lalu berikan kepada orang miskin. Kira-kira apa maksud daripada guru yang baik ini? Kira-kira apa maksud dia? Dia pikirkan Bapak Ibu hartanya yang demikian banyak itu. Mungkin sampai beberapa generasi tidak akan mampu menghabiskannya. Dia pikirkan itu baik-baik. Mungkin dia bergumul Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di ayat yang selanjutnya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Bersedih matong damang gede. Aidang nahola 1 miliar di panghidup. Molo 5 miliar na kaninga sude 5 miliar ti. Bah, molo hulea sude bagabi pukos mo. Dipikir-pikiri mana may dirimang-rimangi mana dot tinggal. Bagaimana sampai ke sana? Yang pertama, kita harus bisa terlepas dari keterikatan, puji Tuhan. Haleluya. Kita harus bisa terlepas dari keterikatan. Pria ini sedang terikat dengan kekayaannya. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pria ini sedang terikat, sedang terkungkung dengan kekayaannya. Itu sebabnya dikatakan tadi, ketika dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dia pergi dengan kesedihannya karena dia pikirkan kekayaannya sangat banyak. Dia masih diikat oleh kekayaannya tersebut. Dia tidak mau melepaskan ikatan tersebut, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Untuk sampai ke dalam kerajaan Allah. Untuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Manusia, kita harus melepaskan segala keterikatan yang ada di dalam kehidupan kita.
Pak Pendeta, apa sih yang keterikatan yang ada di dalam diri saya? Oh, saya tidak tahu Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu yang tahu apa yang sedang mengikatmu pada saat ini. Bisa saja engkau sedang terikat kepada yang namanya kekayaan juga. Bisa saja Bapak Ibu. Sehingga oleh karena kekayaan itu engkau lupa kepada Tuhan. Sehingga oleh karena kekayaan itu engkau tidak mau tahu dengan Tuhan. Bisa juga Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau sedang diikat yang namanya jabatan. Bisa Bapak Ibu. Tidak sedikit orang Bapak Ibu, oleh karena gila-gila jabatan Bapak Ibu, maka dia pun gila-gila, mati-matian untuk meraih yang namanya jabatan tersebut. Sampai-sampai Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan saja kekayaannya yang dihabiskan, tetapi juga iman percayanya dihabiskan. Tetapi kalau kita yang ada di tempat ini tidak ada seperti itu, puji Tuhan. Kalau ada orang lain menawarkan jabatan yang mentereng di dalam kehidupanmu, tetapi berkata, tapi tinggalkan Tuhan Yesus. Maka katakan Bapak Ibu, Yesusku lebih mantap. Puji Tuhan. Haleluya. Katakan Yesusku lebih luar biasa. Jabatan apa artinya sebuah jabatan? Apa artinya sebuah kekayaan? Tetapi kalau Yesus hilang dari dalam kehidupanmu, kalau engkau tinggalkan Yesus, ini yang tidak dimiliki oleh pemuda ini. Ini yang tidak dimiliki oleh orang kaya ini. Dia sulit melepaskan kekayaannya. Hanya gara-gara Yesus mengatakan jual semuanya, lalu berikan kepada orang miskin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang di dalam kehidupan kita ini juga banyak tawaran-tawaran. Tawaran-tawaran yang menggiurkan iman kita. Apa yang sedang mengikatmu saat ini? Mungkin engkau diikat oleh perdukunan. Engkau percaya kekuatan-kekuatan gaib. Engkau percaya pada kekuatan-kekuatan dunia ini. Sehingga ketika anakmu mau merantau, engkau pergi kepada seseorang. Amang lihat jotu pahokumon. Asa didongani di perjalanan. Kalau engkau sedang terikat dengan hal-hal itu, maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau harus lepas dari sana. Mungkin pria, hati-hati anak-anak muda yang belum punya pacar. Mungkin engkau berpikir saya sudah lama tidak punya calon. Sehingga engkau pergi kepada orang pintar. Meminta pemanis. Nah, ini taruh di dompetmu ya. 1 bulan lagi akan datang seorang putri untuk mengungkapkan perasaannya kepadamu. Ketika itu ada di dalam hidupmu, dengarkan firman Tuhan, engkau harus melepaskan hal itu, puji Tuhan. Apa yang mengikat pria ini? Apa yang mengikat saya? Apa yang mengikat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Firman Tuhan katakan, engkau harus dan harus melepaskan hal-hal itu. Saya tidak tahu Bapak Ibu sedang diikat oleh apa Bapak Ibu saat ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu yang tahu. Pria ini sedang diikat yang namanya kekayaan. Sampai-sampai dia pergi dan dengan perasaan yang sangat sedih. Dia kecewa Bapak Ibu. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana saya sampai sana? Yang pertama tadi kita harus melepaskan segala ikatan yang mengikat hidup kita. Lalu yang kedua dikatakan Tuhan Yesus di situ. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yang kedua, apa yang saya lakukan dari poin itu? Ikutlah aku. Ikutlah Tuhan, puji Tuhan. Yesus katakan,
Engkau sudah berlari-lari kepadaku. Dan engkau bertanya kepada saya apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Lalu Yesus tawarkan yang kedua ini, ikut aku. Ikut aku. Artinya pria ini harus menjadi pengikut Tuhan. Artinya pria ini harus percaya kepada Yesus Kristus, puji Tuhan. Pria ini harus percaya bahwa Yesus bukan hanya sekedar guru. Beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan Bapak Ibu, bahwa konsep daripada pria ini tentang pribadi Yesus Kristus hanya sebatas bahwa Yesus adalah guru yang baik, guru moral, hanya itu. Tetapi Yesus mau bukan hanya sekedar itu. Ikutlah aku. Percaya kepadaku bahwa aku adalah Tuhan. Karena aku adalah Tuhan, maka aku mampu memberikan hidup yang kekal itu kepadamu. Karena aku adalah Tuhan, maka aku mampu menghadirkan surga itu di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Ikutlah aku. Artinya bagaimana pria ini sampai kepada kerajaan surga? Dia harus percaya kepada pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan hidupnya. Bukan karena kebaikannya tadi. Guru, perbuatan baik apa yang saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Saya ini orang baik loh. Semuanya saya lakukan, guru. Dia tawarkan kebaikannya. Tetapi ternyata kebaikannya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan katakan, tidak, engkau harus lakukan ini. Engkau harus percaya kepada saya. Walaupun engkau baik, walaupun engkau melakukan hal yang baik. Tetapi kalau engkau tidak percaya kepada Yesaya, kalau engkau tidak percaya kepada pribadi Yesus, maka kebaikanmu tidak ada artinya apa-apa. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dikatakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Seberapa baik umat gereja Pentakosta untuk meraih yang namanya kerajaan Allah itu. Oh, saya adalah orang yang paling baik di sekitar lingkungan saya, maka saya sudah pasti selamat. Tetapi firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia artinya itu adalah pemberian cuma-cuma, puji Tuhan. Itu pemberian cuma-cuma Bapak Ibu. Gratis diberikan kepada Bapak Ibu. Bukan karena Bapak Ibu baik-baik dan baik. Kenapa? Karena kebaikan kita sudah digulmuli oleh dosa. Kebaikan manusia sudah dicemari dengan yang namanya dosa. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Sehingga kebaikan apapun yang ditawarkan oleh manusia untuk menyentuh hati Allah tidak akan pernah sampai. Lihat Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka berusaha menutupi diri mereka sendiri. Mereka berusaha berbuat baik. Tetapi justru Allah memanggil-manggil mereka, di manakah engkau, di manakah engkau? Yesus adalah satu pribadi. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kekekalan, menuju hidup yang kekal tersebut. Tidak ada yang lain. Maaf, tidak ada yang lain. Yesus mengatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang bisa berkata, Bapak Ibu, jalan ke Roma banyak. Betul, jalan ke Roma banyak. Tetapi satu-satunya jalan menuju surga hanya Yesus Kristus, puji Tuhan. Tidak ada jalan yang lain. Makanya saya katakan tadi, semua agama berbicara tentang surga. Berbicara tentang kehidupan yang kekal.
Tetapi bagaimana sampai ke sana? Alkitab memberikan jalan yang jelas. Puji Tuhan. Yesus katakan, akulah jalan. Tidak ada jalan lain. Yesus bukan salah satu jalan. Kalau Yesus salah satu jalan, berarti ada jalan-jalan yang lain. Banda di Portibio do gudang jalan. Adong jalan Seriti. Adong jalan Parkit. Tetapi kalau ke surga hanya satu jalan. Puji Tuhan. Haleluya. Ini yang ditawarkan oleh Yesus. Ikutlah aku. Kalau kamu ikut aku, engkau pasti sampai ke sana. Tetapi pria ini kecewa. Pria ini kecewa lalu meninggalkan kehidupan yang kekal itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang diubah oleh Tuhan ketika dia bertemu dengan Tuhan. Sakeus adalah seorang pemungut cukai yang kaya raya juga Bapak Ibu. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia diubah oleh Tuhan, puji Tuhan. Sehingga dia berani berkata, setengah dari kekayaanku aku akan berikan. Dan jikalau ada orang yang aku peras, aku akan kembalikan. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada perubahan di dalam kehidupan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah pertanyaan pria ini juga menjadi pertanyaan kita? Apakah kerinduan pria ini juga menjadi kerinduan kita? Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Pahami Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada 2 poin yang harus kita pegang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Yang pertama tadi, tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga, hidup yang kekal adalah sesuatu fakta yang benar ada. Itu sebabnya pegang itu terus, haleluya. Jangan mau digantikan dengan hal itu. Bagaimana sampai saya ke sana? Engkau harus meninggalkan segala keterikatan-keterikatan yang membelenggu, yang sudah mengikat hidupmu bertahun-tahun, bahkan juga mungkin yang berpuluh-puluh tahun. Engkau harus lepaskan itu. Lalu Yesus katakan, ikutlah aku. Ketika 2 hal ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus menjadi pegangan kita, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang difirmankan di dalam firman Tuhan ini, dan apa yang kita rindukan kelak, yaitu kerajaan surga, hidup yang kekal, saya yakin dan percaya itu akan menjadi milik kita, puji Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anggo songonido amang, berat tidak perlu BHP berbuat baik. Hendak Bapak Ibu, kita berbuat baik bukan supaya kita memperoleh hidup yang kekal, tetapi kita berbuat baik sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Puji Tuhan. Haleluya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau sudah yakin bahwa engkau sudah diselamatkan, maka munculkanlah, lahirkanlah kebaikan-kebaikan senantiasa di dalam kehidupanmu. Jangan pernah engkau bosan, jangan pernah engkau berhenti melakukan yang namanya kebaikan-kebaikan. Karena itulah menjadi bukti bahwa kita sudah masuk karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di Kalvari. Firman Tuhan katakan, kita dilihat dari buahnya, puji Tuhan. Pohon dilihat dari buahnya, puji Tuhan. Pohon keselamatan yang ada di dalam hidupmu itu akan dilihat oleh orang. Dari apa? Dari perbuatanmu. Jadi kalau perbuatanmu tidak baik, kalau perbuatanmu tidak benar, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyakan lagi di dalam kehidupanmu, apakah saya ini sudah diselamatkan oleh Tuhan? Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Pria ini berkata, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tetapi Yesus katakan, ada 2 hal yang harus dikerjakan oleh pemuda ini. Dia harus tinggalkan segala yang mengikat kehidupannya, dan dia harus mengikuti Yesus. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Itu semua oleh karena
kekuatan kami Tuhan. Bukan karena kebaikan kami Pak. Sebab kami sudah jatuh ke dalam dosa. Hidup kami dilumuri oleh dosa Bapak. Tetapi syukur bagimu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini melalui pribadi Yesus Kristus yang menyelamatkan kehidupan kami. Dan itulah yang sedang ditawarkan kepada pria ini, yang masih terikat akan kekayaan tersebut, sehingga dia tidak mau melepaskan apa yang diperintahkan, yang diminta oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, yang di sampingmu ku tak mampu sendiri. Kembali pujian ini. Kamu berseru, pertolongan datang bagimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan Tuhan. Dengan kekuatan kami, bukan dengan kekuatanku, amin, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu, dan berseru, pertolongan-Ku hantar padaku. Peganglah tangan-Ku Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan,
Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah penyelamat kami. Haleluya. Haleluya. Engkau selamatkanku Tuhan. Engkau selamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory. Glory bagimu Tuhan. Glory. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas karya keselamatan yang Kau anugerahkan Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau amat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau selamatkan kami Tuhan. Engkau yang sudah selamatkan kami. Orang-orang berdosa ini Tuhan. Orang-orang yang tidak layak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau anugerahkan. Engkau berikan kami keselamatan Tuhan. Bukan karena upaya kami. Bukan karena usaha kami Bapa. Bukan karena kebaikan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Yang Tuhan anugerahkan kepada kami secara cuma-cuma Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Haleluya Yesus. Kau luar biasa. Kau luar biasa Tuhan. Kau yang berkata Tuhan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan melepaskan segala keterikatan-keterikatan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Lepaskan kami Tuhan. Lepaskan kami Tuhan. Segala sesuatu yang membuat kami jauh dari Tuhan. Segala sesuatu yang membuat kami jauh dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau ajaib bagi kami. Kau luar biasa bagi kami. Lepaskan kami Tuhan dari segala keterikatan Tuhan. Kalau kami masih diikat oleh kekayaan Tuhan, Kau lepaskan kami. Kau bebaskan kami. Kalau kami masih terikat oleh karena jabatan, lepaskan kami Tuhan. Bebaskan kami Bapa. Kalau kami masih terikat dengan hal-hal duniawi, lepaskan kami. Bebaskan kami Tuhan. Kami tidak mau seperti pria ini. Kami tidak mau seperti pria yang kaya ini Tuhan, yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus menanyakan bagaimana dia memperoleh hidup yang kekal.
tetapi dia masih terikat akan kekayaannya. Dia masih dibelenggu oleh kekayaannya, sehingga dia pergi dengan kesedihan. Kami tidak mau seperti itu. Bebaskan kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus. Terpujilah kami nama-Mu Tuhan, Allah kami yang luar biasa itu. Bapa, ada di antara kami Tuhan masih terikat oleh karena sesuatu Tuhan, sehingga itu membuat kami jauh dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, Engkau bebaskan Tuhan Yesus Kristus. Bebaskan keterikatan kami Tuhan. Kami tidak mau seperti pria ini yang masih diikat, yang masih dibelenggu Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bebas Tuhan. Kami mau melepaskan segala keterikatan yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi pengikut-pengikut-Mu Tuhan. Engkau katakan kepada pria ini, ikutlah aku. Demikian juga pertanyaan tersebut, ajakan tersebut Tuhan. Hari ini juga Engkau ajak kami Tuhan. Yesus sedang mengajak Engkau saat ini, ikutlah aku. Yesus menjadikan engkau menjadi pengikutnya. Terima kasih Tuhan. Berikan kami Tuhan menjadi pengikut-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena Tuhan sudah anugerahkan keselamatan itu bagi kami Tuhan. Bukan karena kebaikan-Ku, bukan karena kebaikan kami Bapa di dalam surga, tetapi semata-mata oleh karena pemberian-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hidup kami Tuhan, terus kami kerjakan, terus kami lakukan Bapa di dalam surga, di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami ini Tuhan, sebagai bukti bahwa kami sudah masuk dalam karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Maka kami akan melahirkan kebaikan-kebaikan Tuhan dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah bisnis kami sekalipun Tuhan. Kami akan melahirkan kebaikan-kebaikan itu Tuhan sebagai buah daripada karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan Bapa di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.